Di ruang kepala sekolah saya letakkan satu. Jadi di dinding itu saya kasih paku. Saya letakkan. Terus di mobil satu. Terus di kamar satu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di sore hari yang cerah ini mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberikan keberkahan di dunia ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah di sore hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengamalkan salawat. Dalam mengamalkan salawat itu yang saya alami, mengalami beberapa hal yang mana banyak orang apabila mendengar tentang salawat, tentang faedah-faedah salawat, dahsyatnya salawat dan lain sebagainya, cepat bermula untuk salawat. Akan tetapi setelah beberapa waktu, bahkan ada yang cuma 1 hari saja, setelah itu tidak lagi. Kenapa? Karena mereka bisa jadi dalam hal cara mengamalkannya itu tidak ada trik, tidak ada cara tersendiri, sehingga cepat bosan, cepat berhenti, dan cepat meninggalkannya. Bahkan ada yang tidak lagi. Bahkan ini ada dari teman saya beli alat hitung itu sekian puluh ribu, dipakai cuma 1 hari, tidak lagi. Nah, jadi begini, ini kita cerita-cerita saja. Dulu dikasih tahu oleh guru saya bahwa, abah guru saya, bahwa kalau ingin mengamalkan salawat dan mudah-mudahan bisa istiqamah, kata beliau, belilah tasbih dari kayu. Apapun tasbihnya asal dari kayu, kata beliau. Selain artinya harganya lumayan murah, tapi kalau sebagian memang ada yang mahal, sebagai pemula cari aja dulu yang murah. Nah, di situ beliau menyarankan beli tasbih kayu mulai dari sedikit-sedikit. Nah, jadi waktu itu awal-awal saya bersalawat itu, salawat Jibril, saya beli tasbih, harganya waktu itu sekitar 2.000 rupiah, tapi waktu lama udah. Nah, terus saya itu mikirnya gini, kalau kita punya tasbih 1, maka
ada kemungkinan saat kita berpergian ketinggalan di mana akhirnya ada uang lagi saya beli, ada uang lagi saya beli, ada uang lagi saya beli. Nah, ini langsung saya contohkan. Jadi gini, kita beli tasbih, kita menghitung apakah kita ini tinggal di rumah saja atau ada dalam perjalanan atau bekerja menjadi guru, mungkin jadi apa. Jadi dibawalah tasbih ini, kalau menurut pendapat saya, jadi di ruang kepala sekolah saya letakkan satu, jadi di dinding itu saya kasih paku, saya letakkan, terus di mobil satu, terus di kamar satu, di tempat tidur satu, bahkan saya sering kalau berpergian itu di badan, saya kalungkan di leher. Nah, terus apabila sifatnya ke musola, di rumah-rumah saja, itu yang besar. Yang besar, kalau hitungannya sama, semua tasbih hitungannya sama. Tapi kalau yang besar ini, kalau menurut pendapat saya puas. Jadi tasbih besar ini puas digunakan. Jadi kalau misalnya dapat 1000 tuh puas rasa hati. Nah, jadi saya dulu mengamalkannya dari setelah sholat 200 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, sekitar 5 menit lah. 200 setelah asar, 200 setelah maghrib, 200 setelah isya, setelah subuh. Jadi satu hari itu 1000. Nah, terus itu sudah mendarah daging, sudah merasa ini itu. Dan bahkan saya itu pernah berpergian jauh ke Banjarmasin. Dari sini, dari tempat saya ini sekitar 8 jam ke Banjarmasin itu. Rupanya kebiasaannya kita salawatan di mobil kita, ada tasbihnya di mobil kita. Kebetulan ini ikut rapel, tidak ada tasbih dan lupa. Nah, sampai ke Banjarmasin, apa yang saya ini lupa, apa rasanya ada yang kurang di diri saya ini. Ada yang kurang, ada yang kurang. Oh, tahu-tahunya belum selawatan. Nah, menurut pendapat saya, ini pendapat saya, disitulah kita kalau sudah lupa, terus kita ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Kita sadari kekurangan itu dan tahu bahwa yang lupa itu yang kita amalkan ini secara istiqamah salawat. Nah, berarti itu sudah mulai melekat di dalam hati kita, sehingga apabila tidak lupa, dia alhamdulillah. Yang tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah dalam bersalawat. Nah, jadi tasbih ini ada bermacam-macam. Jadi kalau yang agak kecilan ini, yang agak kecil-kecil kayak gini, ya kita biasanya sambil jalan-jalan bisa aja sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Kalau yang besar seperti ini kan panjang nih, kan agak ribet sedikit. Jadi kalau untuk jalan-jalan yang kecil ini. Dan mengenai tentang faedahnya, khasiatnya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, berkah hidup di dunia ini. Tentunya saya pernah memikirkan bahwa bagaimana saya ini orang pondokan, mencari kerja,
Sedangkan yang diperlukan oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang kerja keras, sedangkan kita cuman ini. Pernah saya mikir, kalau tidak kerja bagaimana mendapatkan penghasilan. Nah, setelah guru saya menjelaskan dengan kita memperbanyak salawat maka keberkahan akan kita dapatkan. Alhamdulillah, terus terang saya sekarang ini tidak terlalu keras bekerja, artinya alhamdulillah mudah-mudahan bisa sampai akhir nanti bisa membagi, ada untuk kerja, ada untuk ibadah, ada untuk istirahat dan lain sebagainya. Kita bagi, tidak hanya untuk bekerja saja. Alhamdulillah, orang bisa makan, alhamdulillah kita pun bisa makan. Orang bisa makan enak, kita bisa makan enak. Orang bisa berpergian piknik lah kata orang sekarang ini. Kita pun bisa membawa anak ke tempat-tempat yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, intinya kalau saya agar bisa istiqamah dalam hal bersalawat, ya tentunya meminta kepada Allah. Yang kedua, menggunakan media tasbih, artinya dengan berbagai jenis, yang mana tasbih ini kita letakkan di tempat-tempat tertentu yang apabila kita melihat ingat. Pun juga ada tasbih yang saya selalu bawa di saku baju atau saku celana, bahkan saya kalungkan. Nah, dengan seperti itu kita bisa ingat, dengan seperti itu kita bisa tidak lupa, dan yang pastinya kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita agar kita bisa istiqamah dalam hal bersalawat. Dan rasakan perbedaannya apabila kita sudah bisa istiqamah dalam hal bersalawat, insya Allah sangat jauh sekali perbedaan, baik berupa apapun itu di dalam diri kita. Yang dulunya pemarah, insya Allah akan kurang pemarahnya. Yang dulunya susah cari kerja, insya Allah akan mudah. Yang dulunya susah untuk mendapatkan jodoh, insya Allah akan mudah mendapatkan jodoh. Yang dulunya mohon maaf miskin dalam artian harta benda, insya Allah diberikan keberkahan, akan merasa cukup, bahkan mudah-mudahan uangnya berlipat ganda. Akhirnya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.